Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan memohon maaf bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Saya akan melanjutkan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi kemarin lanjutan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Setelah saya diajari mengaji, kemudian saya tamat mengaji di nenek saya, yaitu sepupu dari nenek saya. Sekitar beberapa bulan, alhamdulillah saya diajak keluar 40 hari. Dengan singkat cerita, alhamdulillah di perjalanan kami selama 40 hari belajar agama, disitulah awal kami mempelajari daripada tata cara tentang masalah sholat, masalah istinja, masalah wudu, dan banyak dengan masalah-masalah agama yang kami pelajari. Kemudian disitulah saya awal pertama saya tahu berbahasa Indonesia. Disitulah saya melihat daripada keajaiban yang sangat sungguh luar biasa bagi saya. Karena saya keluar 40 hari, berjalan 1 bulan. Jadi semua rombongan atau semua di dalam satu rombongan ini harus pernah tampil di depan untuk belajar menyampaikan perkara agama. Maka saya disuruh tampil, tapi saya berkata bahwa Amir, saya tidak tahu berbahasa Indonesia. Maka Amir kami mengatakan, kau harus sami'na wa ta'na. Kemudian saya menjawab, iya Amir, tapi saya tidak tahu berbahasa Indonesia. Amir saat menjawab, berbahasa Bugis saja. Yang kau tahu saja, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kamu kepahaman dan memberi kepahaman kepada pendengar. Maka saya dengan bismillah saya naik, kemudian saya belajar menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meneteskan air mata. Tidak ada satupun orang yang di dalam masjid itu yang tidak meneteskan air mata mendengarkan apa yang saya bicarakan. Karena pada waktu itu saya bicarakan hanya cerita atau kisah hidup yang kami lalui, atau cerita sebelum saya memahami daripada agama, sebelum saya keluar 40 hari. Itulah yang saya bahasakan, sehingga banyak orang yang meneteskan air mata. Namun di sini apa yang perlu kita pelajari bersama dan pahami bersama ialah ketika saya naik, saya ini orang tidak tahu berbahasa Indonesia. Kenapa? Disitulah langkah awal saya tahu berbahasa Indonesia, dan langkah awal saya menjadi seorang pemberani apabila di jalan yang baik. Disitulah Allah memberikan saya kemudahan untuk berbahasa Indonesia, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya sesuatu kelebihan yang bagi saya sungguh luar biasa, karena saya mudah akrab dengan orang, kemudian merasa apalagi dalam istilah, disitulah saya sangat bersyukur kepada Allah, karena Allah pada saat itu disitulah sumbernya saya awal tahu bahasa Indonesia
awal menjadi seorang pemberani apabila di jalan yang benar. Kemudian awal saya apalagi namanya istilahnya, beranilah dalam segala hal, baik dalam pekerjaan saya. Ketika saya ditawarkan pekerjaan, saya selalu mengatakan insya Allah, semoga saya bisa. Disitulah awalnya, sehingga saya betul-betul menjadi bagi saya adalah suatu emas dalam hidupku yang saya dapatkan pada saat itu ketika saya naik tampil di hadapan orang banyak, sehingga awal pertama saya tahu berbahasa Indonesia, awal pertama saya betul-betul diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keberanian yang sangat sungguh luar biasa, dan istilahnya mudah akrab dengan orang, mudah akrab dengan orang, kemudian mudah memaafkan orang, kemudian banyak sekali saya dapatkan di situ. Pokoknya pada saat itu saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah, karena saya merasa memiliki segalanya. Pada saat itu betul-betul pintu untuk belajar agama, belajar masalah keduniaan, yang penting di jalan yang benar, disitulah awalnya terbuka. Maka disitulah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata syukur yang sesyukur-syukurnya, sehingga saya betul-betul pada saat ini sudah merasakan yang namanya akulah, ataukah saya menggelar pada saat ini diriku adalah orang yang terkaya di dunia, meskipun saya tidak berkelimpangan harta. Perjalanan-perjalanan kisah hidup yang pernah kami lalui, sampai di sinilah saya sampaikan dulu. Tunggu daripada video-video selanjutnya. Bila penasaran dengan mendengarkan daripada cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya bisa menggelar diriku sebagai orang yang paling terkaya di dunia, walaupun tidak berkelimpangan harta. Jadi sampai disitulah saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada non muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan nantikan daripada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.